Ternyata itu udah masuk gerbang dan ini apal banget saya gerbang apa, ternyata saya dibawa ke Gunung Kawi, Mang E. Dia mau nyaloninku tuh pengen menang lah intinya mah gitu. Dari kakek nenek saya uyut juga, ya memang kuwu juga dan kuwunya itu kuwu apa ya, kuwu abadi kayaknya. Bahkan artis-artis tuh udah semua ke situ, Mang E. Saya bener-bener nyaksiin sendiri tuh. Si rumah itu kayak dikirim santet, bola api tuh masuk ke dalam rumah. Jadi 3 kuwu itu tuh saling perang. Ternyata setiap ada satu tumbal yang gugur gitu kan, dia itu dapat batu, Mang E. Jadi selama 5 tahun itu kehidupannya udah nggak ada yang nandingin lah, Mang E. Untuk di desa itu udah terkenal dan terpandang. Di lereng Gunung Kawi yang berselimut kabut, sepasang manusia membuat janji dalam kalut, meminta mendapatkan kekuasaan yang absolut kepada sosok makhluk goib pemberi rasa takut. Tolong, jadikan aku seorang kepala desa, maka akan aku beri apapun yang engkau minta. Sumpah serapah yang terucap dengan gegabah, diucap secara lantang oleh kerabat Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, ini pertama kalinya kita ketemu lagi di studio Malam Mencekam setelah putar-putar di Sumatera Utara ya. Jadi untuk sobat yang ingin mengikuti, menonton perjalanan Malam Mencekam di Sumatera Utara, boleh gabung ke member area. Tekan tombol gabung, nanti di sana bisa lihat nonton perjalanan Malam Mencekam di Sumatera Utara di Medan. Hari ini ada narasumber yang sudah pernah tampil di Malam Mencekam dan videonya cukup viral juga ya. Banyak yang membicarakannya, banyak yang nonton. Sampai-sampai banyak yang ingin ketemu dengan narasumbernya. Dan inilah Teh Sarah. Apa kabar Teh Sarah? Alhamdulillah, Mang E. Sehat, Mang E. Sehat. Kalau Mang E sehat, Teh Sarah sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Senang banget nih bisa diundang ke Malam Mencekam lagi. Iya, banyak yang minta ya. Iya, nggak nyangka juga ternyata. Jadi Teh Sarah ini setelah kejadian ini, video yang ini dan yang ini, itu masih masak seblak nggak? Kalau seblak sih saya masih tapi ya? untuk konsumsi pribadi aja, nggak jualan lagi sih, belum mau jualan lagi. Nggak niat mau jualan? Nggak sih, kayaknya mau cari dunia baru aja. Tapi kan pernah sukses di situ. Iya, tapi banyak kenangan buruknya sih, jadi kayaknya mending udah deh gitu aja lah. Masakan yang lain juga masih oke. Jadi trauma gitu ya? Mungkin. Nah Teh, Ya. kejadian yang sekarang mau diceritakan itu tahun 2015. 2015, berarti Betul. waktu Teh Sarah masih jaya ya? Ya, lebih tepatnya sih pada saat itu baru jaya, karena saya baru ngasih tumbal yang pertama ya di tahun 2015. Nah, itu baru jaya dan tanpa kesengajaan dan bukan arahan saya juga nih bisa terjadi hal ini. Nah di situ ada paman ternyata ikutan juga pesugihannya. Ya, ternyata tanpa saya tahu, karena memang saya kan gak pernah diskusi masalah ini nih sama Bu Eva aja kan. Saya juga dapat ini tuh dari Bu Eva. Ternyata pada saat itu saya disuruh pulang kampung, yang dibicarakan itu. Gitu. Dan ternyata dari keluarga besar saya sebelum-sebelumnya pun ternyata sering kesana, Mang E. Ada jejak yang sama. Ada jejak yang sama tanpa saya tahu gitu. Oke. Nah Teh Sarah, setelah video Teh Sarah ini tayang kan, apa efeknya ke Teh Sarah? Ada yang mau ketemu misalnya atau apa?
Ya kalau saya baca-baca dari komen-komennya ya, yang negatifnya banyak banget. Tapi ya syukurnya yang positifnya juga banyak gitu. Cuma ada juga yang memang menanyakan bahwa iyakah, benerkah, itu kamu kah, itu gitu sih. Agak kena mental juga dikit sih Jadi sebenarnya. meskipun pakai masker mereka ada yang tahu ya. Iya betul. Gimana tuh kalau sampai orang banyak tahu? Iya nggak ada masalah sih sebenarnya karena memang ya udahlah gitu namanya udah berlalu dan kondisi saya juga sekarang bisa dibilang udah kena batunya sendiri dengan apa yang saya lakuin sih. Jadi yang penting pengalamannya ini menjadi pembelajaran ya untuk maksudnya semua biar ya. bisa orang lain pun udah deh jangan ya jangan gitu walaupun memang bisa hidup bergelimang harta tapi apa yang diberikan sama itu ya bukan hanya cuma-cuma gitu. Ujung-ujungnya nggak pernah baik ya. Tetap aja yang tadinya minus ya minus lagi. Malah gitu. lebih parah. Malah lebih parah dari sebelumnya. Oke. Teh Sarah tetap ya pakai masker ya. Tetap Nggak berani buka ya. enggak. Siapa tahu kan. Siapa tahu Biar mau buka-bukaan di ya. belakang aja lah kalau yang mau tahu mampir ke studio MM aja. Kalau yang ingin lebih yakin gitu ya. Ingin lebih yakin. Sekarang apa aktivitasnya? Aktivitas saya jujur untuk saat ini saya sedang merasakan kembali lagi dari nol Mang E. Yaitu yang tadi saya bilang Mang E, apa yang dikasih itu nggak abadi. Jadi dulu ya saya dikasih sama dia, tapi ada sesuatu yang saya kasih balik gitu kan. Nah kondisinya sekarang yang tadinya saya pernah mengalami ini agak naik turun. Jadi seolah apa yang saya cari itu selalu mentok Mang E. Di bidang apa? Semuanya. Sampai saat ini pun saya masih suka didatengin sama nyai itu. Oh gitu? Betul. Masih ya? Apa ngomong apa nyainya? Kemarin terakhir pas malam satu suro yang bulan kemarin ya kalau nggak salah. Pas Iya, malam Jumat iya. Kliwon malam satu suro. Dia datang ke mimpi ya seperti itulah seperti biasa dia datang. Dia bilang, "Dok, masih kuat kayak gini, Dok. Nggak mau datang ke nyai lagi, Dok." Kayak gitu-gitu. Tapi nggak marah? Enggak, dia justru baik banget. Tiap datang dia baik banget. Jadi kalau bisa dibilang secara duniawi nih kayak orang yang abis nyicil, cicilannya bagus, terus suruh nyicil lagi tuh didatengin lagi gitu Iya. biar repeat order gitu. Ya. Masih sendirian atau udah punya pasangan? Masih sendiri, Masih mencari? masih mencari. Buka lowongan? Open locker. Oke. Itu rahasia ya. Jadi kalau yang ada jodohnya dengan Teh Sarah ya mudah-mudahan silahkan ya. Tapi pada takut Mang E. Tadi takut ya. Takut jadi ditumbalin. tumbal. Baik. Jangan kemana-mana. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Sarah. Ya, jadi gini Mang E. Pada saat itu tahun 2015, saya nggak sengaja ditelepon keluarga besar saya dari salah satu kampung yang memang nggak jauh dari Cirebon. Saya waktu itu masih di Jakarta. Karena lagi menikmati hasil jerih payah saya setelah ngasih tumbal yang pertama waktu saya itu ya Mang E. Jadi saya masih di Jakarta, lagi foya-foya, lagi ya menikmati lah. Tahu-tahu ditelepon sama mamang sama bibi saya. Ditelepon, "Neng, kesini Neng, kumpul keluarga, ada yang mau diobrolin," gitu kan. Ya udah, akhirnya saya langsung pulanglah ke kampung itu. Di situ ternyata semua keluarga besar tuh kumpul dan ternyata yang dibahas adalah mamang saya. Itu adik kedua dari bapak saya, Mang Asep namanya, sama istrinya Bi Entin. Dia ternyata mau nyalonin lagi jadi kuwu. Ini nama samaran ya? Nama samaran, udah disamarin. Nah si Mamang sama Bibi ini 5 tahun ke belakang dia udah jadi kuwu tanpa saingan. Nah untuk yang sekarang ternyata ada saingan. Dia ngajakin tuh siapa yang mau ikut nemenin, mau ada tirakat gitu. Ya udah karena emang saya nggak ada kerjaan juga, akhirnya saya ikutlah sama bibi saya yang satunya, sebut aja Bi Neng lah ya. Itu adik bungsunya yang Mang Asep itu. Setelah ngobrol semua yang bisa ikut, yang enggak pulang semua.
Akhirnya yang ikut hanya 2 nih, saya sama 3 orang, saya, Bi Eneng sama Mang Darsim. Mang Darsim itu adiknya lagi, tapi dia punya orang yang kenal di sana gitu. Tapi saya waktu itu nggak tahu Mang mau kemana, mau ngapain dan ada apa gitu. Ya udah saya ikut aja lah gitu. Pagi berangkat kita pakai mobil. Alasannya mau kemana tuh mereka? Tirakat. Bilangnya mau tirakat nemenin. Siapa tahu bisa kamu nanti ikut juga gitu bahasanya. Karena kan mereka keluarga nggak ada yang tahu saya sebenarnya ngapain gitu, ngelakuin apa gitu kan nggak ada yang tahu. Terus ikut di perjalanan kok lama gitu kan berjam-jam. Tapi perjalanan itu saya kok kayak familiar gitu, kayak apal sama perjalanan ini gitu, jalan yang dituju. Dan gak sengaja kan saya ketiduran tuh karena lama saya ketiduran. Pas saya udah mau bangun ternyata itu udah masuk gerbang dan ini apal banget saya gerbang apa, ternyata saya dibawa ke Gunung Kawi Mang Lah saya bengong dong, pura-pura bego aja, mau ngapain ini kesini Bi, rek naon ka dieu, anggota gitu kan. Iya sih Mang mau tirakat, soalnya ada lawan. Tahun kemarin itu gak ada yang nyalonin, si Mamang tuh calon tunggal, sedangkan sekarang ada lawan 2 orang, jadi total 3 orang. Ya dia ngerasa perlu backup mungkin, ya udah gak sueneng lah kita mengantar ngikut dah ulah banyak tanya, jangan banyak tanya katanya. Ya udah, tapi aku juga agak gimana kan karena aduh jadi ya Gak asing ya. Gitu kan, emang tempatku gitu kan. Kita akhirnya sama si Mang Dasim itu diajakin lah ke salah satu tempat rumah kuncen. Si rumah kuncen itu posisinya deket Pasarean di situ. Yang gak perlu disebutin lah ya Mang posisi di mana, yang pasti rumahnya tuh deket Pasarean di situ. Masuk situ ngobrol-ngobrol. Tujuannya apa? Ya aku ikut nguping lah, ngedenger di situ walaupun di depan gitu di teras ya sama si Bibi. Yang masuk tuh cuma si Mang Dasim, Mang Asep sama Bi Entin bertiga. Aku sama Bi Neng di luar di teras. Di situ ngedengerin, ternyata dia mau nyaloninku tuh pengen menang lah intinya mah gitu. Tuh, karena ada saingan, ngerasa khawatir dia gitu kan. Dan ternyata setelah obrolan-obrolan itu dari kakek nenek saya Uyut juga di situ semua Mang Karena memang saya tahu waktu saya masih kecil banget, tapi saya masih ingat ternyata kakek nenek saya tuh ya memang kuwu juga, dan kuwunya itu kuwu kuwu abadi kayaknya, nggak berhenti dan calon tunggal terus gitu. Ternyata ya di situ gitu mereka untuk tirakatinnya gitu. Ya udah aja aku mau pura-pura ini aja ya, nggak ngerti apa-apalah, diem aja nanya. Nah di situ ngobrol, keinginannya apa, resikonya apa, harus bagaimana, itu semua dijelasin di situ. Dan selesai ngobrol, yang aku dengar 3 hari setelah itu harus balik lagi, bawa semua persyaratan yang dibutuhin, sesajen yang dibutuhin. Udahlah akhirnya kita pulang nih. Pulang aku nggak banyak nanya, nggak banyak apa, udah aja namanya orang nganter udah aja. Tapi ada pertanyaan sih di mobil pas udah pulang. Rek naon eta ka ditu cenah. Ya tuh namanya usaha mah mana aja cenah. Geus turun temurun lah gitu bahasanya. Ya aku jadi ini ya lah, turun temurun kok aku nggak tahu gitu, malah usaha sendiri dari orang lain. Ya udahlah gitu kan. Terus pulanglah akhirnya ke rumah Mamang sama bibi aku. Setelah pulang ya udah, karena pikir cuma 3 hari gitu kan, nggak boleh pulang aku, udah sih nginep di sini aja Neng gitu kan. Nanti kan 3 hari ke depan juga mau ini lagi, mau kesana lagi. Nanti sambil Neng juga tanya-tanya aja di sana, bisi weh ada peluang apa gitu kata dia. Pas tiba hari mau keberangkatan nih Mang di sana, ternyata mereka tuh nggak bawa apa-apa. Aku bingung kan, ngomonglah ke Bi Neng, Bi bukannya disuruh bawa bawaan ya gitu, maksudnya buat sesajen, kok nggak bawa bawaan?
gampang Neng, dari sana juga banyak cenah. Udah mesen sama yang di sana, nanti semua disediain. Oh ya udahlah gitu, nggak banyak nanya lagi, akhirnya perjalanan lah ke sana gitu kan. Karena aku sendiri sedang melakukan hal itu, jadi tuh ada timbul rasa ya udah ikut lagi yuk, penasaran gitu. Penasarannya banyak ya, ternyata model-model pesugihan gitu. Pengen tahu yang ini teh gimana. Kalau aku kan kemarin begitu, nah yang sekarang gimana. Dengan permintaan berarti jatuhnya apa ya, jabatan dan kekuasaan ya ini permintaannya gitu, bukan kekayaan kayak aku kan. Nyampe ke sana kita balik lagi tuh ke rumah si Mbah, si juru kunci itu. Nah nyampe ke rumah si Mbah, si Mang Dasim itu menghubungin lah orang-orang yang di situ yang dia kenal, dan ternyata memang benar Mang di daerah situ, tepatnya sih di dekat Pasarean itu yang jualan sesajen itu banyak banget Mang Jadi kita nggak perlu repot nih bawa dari rumah atau nyiapin di rumah, semua di situ udah lengkap. Kita mau nyari apa aja itu udah ada semua di situ yang jualannya. Jadi kita tinggal minta tolong kayak caloknya lah ya. Saya butuhnya ini, disuruhnya ini nih, langsung dikirim. Nah untuk si Mang Asep itu, si sesajennya dia itu kelapa gading, yang aku inget nih Mang kelapa gading, kembang 7 rupa udah pasti, ada menyan juga, burung gagak hitam. Terus yang paling aku baru tahu itu, yang menurut aku paling susah, dia disuruh bawa kambing, namanya kambing gendit. Kalau kambing gendit tuh jadi kambingnya tuh warnanya hitam, tapi ada list putih. List putihnya tuh nyambung, gak boleh putus. Aku gak kepikiran gitu, maksudnya ini nyari mbek begini di mana gitu kan. Gak pernah lihat juga, ada juga kan belang bentong warna setengah-setengah lah, atau ada cuma bercak-bercak dikit. Nah di situ ada Mang Nah itu namanya kambing gendit katanya gitu setelah aku tanya. Nah itu syarat utama dia itu kambing gendit. Nah setelah itu semua disiapin, udah siap, bawalah 2 nampan sesajen itu. Udah semua siap, itu sekitar jam 2 jam 3-an lah. Jam 2 jam 3-an itu beres, jalanlah kita menuju ke atas. Jalan. Kalau aku posisinya masih di bawah. Ternyata ini ke atas lagi ngelewatin keraton nih, masih naik lagi Mang Itu masuk ke pepohonan hutan-hutan, terus masih naik lagi. Terus ke atas, menurutku jauh ya. Cuma ya mau gimana ya, udah tanggung ada di situ dan aku penasaran juga dengan prosesnya gitu, ya udah temenin lah gitu sampai atas. Sebelum ritual itu dimulai, Mamang sama bibi saya itu disuruh mandi berdua. Beres mandi, mereka langsung duduk di salah satu jadi di pepohonan itu hutan ada batu tuh 2 biji batu gede. Nah mereka disuruh duduk di situ. Duduknya membelakangin kita nih yang nganter. Kita untuk yang nganternya itu nggak boleh deket-deket, nggak kejauhan juga. Jadi gimana sih Mbah aja, kurang lebih ya 50 meteran lah ya, atau sekitar 50-60 lah gitu. Jadi suara mah nggak kedengeran, tapi yang dilakukan masih terlihat jelas gitu. Kita berdiri, pohon. Nah batu itu tuh di situ berdua. Jadi dari belakang tuh kita kelihatan gitu. Akhirnya si Mbah nyamperin nih, kita berdiri nih, aku, Mbah sama si Bi Neng di situ. Udah tuh kita diam. Nah si Mbah tuh ngomong, jangan bersuara, jangan ngelakuin apa-apa. Kalau ngedenger apa-apa, ngelihat apa-apa, nggak boleh ngeluarin suara apapun, nggak boleh lari, nggak boleh teriak, nggak boleh apa-apa. Parno kan saya Mang karena waktu itu kan saya niat saya sendiri, tekadnya bulat, udah nih saya mau nih. Jadi kan gak ada namanya rasa takut. Nah sekarang nganterin orang kok ada ya takut-takutnya gitu, maksudnya aduh nanti yang dilihat saya apa nih gitu, yang muncul nanti apa nih, ada kejadian apa nih. Sebenarnya agak-agak deg-degan juga sih, rada-rada takut juga, sampai akhirnya saya sama si Bi Neng itu pegangan tangan aja, si Bibi dingin, saya juga dingin tangannya rada-rada. Aduh apa ya yang nanti dilihat gitu. Apalagi si Mbahnya ngomong, nah pasti jelas banget kan, namanya dia ngomong gitu pasti akan kejadian gitu, aku percaya gitu. Gak boleh teriak, gak boleh balik badan, gak boleh lari. Udah harus mematung diem,
ngeliatin apa yang terjadi nanti di depan gitu. Beres itu kita kurang lebih berapa ya, jam 9 malam lah. Sudah dimulai prosesnya si Mbah nyamperin saya nih jam 9 malam. Tapi belum terjadi apa-apa sampai dengan itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu tiba-tiba kayak berasa dingin. Hawanya itu ya memang tadinya dingin sih, dingin banget. Dan ini makin dingin. Untungnya udah bekel nih, jaket berlapis-lapis gitu. Tiba-tiba, terutama saya pribadi, itu kan lagi bengong ya. Bengong gitu, aduh ngapain itu kok gak ngapa-ngapain, gak ada kegiatan apa-apa, gak bergerak, gak apa gitu. Nih nungguin orang lagi semedi lah ya, bertapa gitu. Udah deh pulang aja gimana, kita balik aja awalnya gitu kan sambil bisik-bisik ke si Bineng, ke rumah Mbah aja. Gak boleh Neng, gak boleh, Cina udah diem tungguin, paling juga sampai pagi katanya. Nah di jam 12-an itu tiba-tiba ya itu tadi mendadak dingin, tahu-tahu ada angin kenceng dari depan ke sini dan di depan saya tiba-tiba, bukan di depan saya sih, di depan si Emang sama si Bibi tiba-tiba ada makhluk gede banget. Segede pohon Mang Dan itu bener-bener jelas banget depan mata. Dia tinggi banget, seatas pohon. Saya pikir tuh kan bayangan pohon lah ya. Ada cahaya-cahaya bulan gitu, itu kan ada ngebayang gitu kan. Nah tiba-tiba itu makhluk gitu. Segede gitu, berbulu, bertanduk. Tingginya segede pohon di hutan, kebayang gak? Segede apa. Dan tiba-tiba dia jongkok di depan Mamang sama bibi saya. Itu yang mau ngomong gak bisa, teriak gak bisa, udah cengok aja ngeliatin. Hah, itu apaan gede banget gitu dalam hati gitu. Tiba-tiba dia jongkok, entah apa yang dibicarakan kan gak kedengeran nih. Antara si makhluk itu dengan Mamang bibi saya. Entah Mamang bibi saya ngeliat atau enggak juga saya gak tahu gitu kan. Saya makin kenceng, tangan saya pegangan sama Bineng. Bi, dalam hati tuh sambil gini-giniin aja, gini-ginian aja sama si bibi gitu. Terus si bibinya ngebisikin, tenang Neng, tenang gak apa-apa. Setelah si makhluk yang gede banget itu muncul, mendadak itu jadi kerasa seremnya Mang Ada suara kuntilanak, suara german kayak makhluk-makhluk ini, suara burung gagak, suara ini, suara itu sebenarnya jujur gak pernah ada waktu saya waktu itu memang ada segala macam, tapi kayaknya ini lebih serem daripada yang saya lagi lakuin. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa lari, nggak bisa gerak, dah aja. Dan itu bukan kemauan kita, itu mematung, jadi seolah-olah kayak mematung sendiri gitu. Tiba-tiba ketika si makhluk itu udah pergi nih, abis jongkok dia ngobrol sama Mamang sama bibi saya, dia pergi nih, menghilang gitu aja gitu. Kebawa sama inilah, entah angin, entah gelap apa segala macam, dia tiba-tiba hilang aja. Saya nggak ngelihat lagi tuh makhluk itu. Tiba-tiba ada babi, Mang Si babi itu nyamperin ke Mamang sama bibi saya. Dia nyamperin. Nah di situ dia makan tuh ininya Mang si sesajennya. Sesajennya dimakan sama si babi itu gantian. Pertama di tempat bibi saya dulu nih, sebelah sini, dihabisin lah. Berikut sama air di gelasnya itu kan saya nggak paham tuh apa, kopi atau apa gitu. Pokoknya di situ ada satu gelas dan juga ada tempat untuk wadah sesajen. Dari tempat bibi saya lah langsung ke Mamang saya. Dimakan sampai habis, benar-benar habis, yang segala macam itu tadi ada sajen yang dibawa banyak banget itu. Mendadak itu nggak ada. Yang tersisa hanya wadahnya, terus cangkir, tempat air, sama yang kelapa, kan ada kelapa gading itu kan udah kebuka tuh. Nah itu tinggal gitu-gituannya aja. Yang lainnya udah gak ada. Dan yang paling bikin saya, sorry Mang Jijik gitu ya. Jadi keinget Mang saya. Itu si babi ngeluarin kotoran. Dia buang air besar di tempat sesajen itu. Dia taruh di situ sama di yang itu kelapa. Terus di gelasnya itu dia pipis.
di 2 tempat itu. Semua orang lihat. Ya aku, Bineng, sama si Mbah. Aku kan gini-ginian tuh sama Bineng. Mereka lihat semua ya. Ngeliat, bukan cuma aku aja. Bi, eta si babi geningan apa kita Sundanya bahasanya kasarnya modal gitu kan. Geningan modal di ditu cenah kata aku teh. Nah, terus udah ya, Bibi ngeliat, ya udah diem. Aku pikir udahlah gitu, udah mau selesai nih gitu kan. Si ritualnya karena udah selesai tuh si babi udah makan sesajennya. Terus dia buang air tuh di situ. Meureun eta si kotorannya tuh mau jadi apa namanya jimat meureun gitu kan, nanti mau dibungkus tahu apalah gitu, pikiran aku gitu. Ternyata itu aku salah, Mang. Tiba-tiba itu Bibi sama Mang saya makan itu kotoran Mang. Masih hangat ya. Aduh, aku jadi mual keingetan. Buyatak gitu. Nggak tahu muyataknya makan jauh nggak kelihatan. Cuma ya itu mereka makan tuh udah kayak makan tart, Mang. Blok terus minumnya tuh kan air itu, Mang. Mungkin mereka nggak lihat ya. Nah itu aku kan belum tanya ya. Nah makan dengan lahapnya habis itu semua, Mang. Dihabisin sama mereka kotorannya, air kencingnya sampai bersih lagi tempat sesajennya itu. Nah pas aku gini-giniin Bibi aku tuh pas ngelihat itu, tiba-tiba aku pegang itu tangan dingin banget, Mang. Tapi halus banget tangannya. Aku teh nengok, pas nengok aku langsung kaget, Mang. Gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Yang dipegang sama aku teh si nyainya aku. Tiba-tiba si Bibi aku teh berubah jadi nyainya aku. Si yang makhluk ekor ikan, badan sama muka bertanduk mahkota itu. Aku nengok ada Nyai, si Nyai ngomong tapi mulut mah mingkem gitu, tapi dia ngomong, lagi apa Ndok di sini Ndok? Ndok nggak mau ketemu sama Nyai katanya gitu. Ya aku nggak bisa ngomong ya, Bang. Cuma bengong aja. Pas bengong itu tiba-tiba ditepak ini aku teh, plak aja. Udah ini langsung si Bibi lagi. Bibi dari mana? Sambil bisik-bisik. Bibi dari mana? Tadi Bibi pipis. Lah terus tadi ya aku gak bilang gitu kan. Karena kan gak ada yang tahu nih kondisi itu. Gak tahu juga sih gitu. Dia ke situ mau apa gitu. Mungkin ngingetin tapi kan aku baru ngasih gitu kan. Mungkin karena tahu kali ada pengikutnya di situ. Dia nyamperin aja, cuma ngeliat aja sih. Cuma ngobrol. Dia ngomong tapi aku gak balas nyawa. Cuma nanya ngapain di sini. Gak mau mampir ke tempat Nyai gitu doang. Udah di situ kita masih nunggu nih karena belum selesai, si mbahnya itu belum nyamperin ke tempat Mamang sama Bibi aku kan. Jadi aku belum bisa selesai. Gak lama itu sekitar jam 2-an lah, kayaknya jam 3-an itu baru selesai tuh. Barulah si mbah tuh maju ke sana. Udah ke sana selesai, dibawalah akhirnya kita turun lagi nih. Asa tadi teh pertama jalan tuh lama banget, gak nyampe-nyampe, perasaan kayak jauh banget buat nyampe tempat semedi. Pas turun nih mah kayak sebentar banget, kayak deket gitu. Tahu-tahu udah nyampe aja rumah si Mbah. Nyampe rumah Mbah, menurut kita mah sebentar, tapi ternyata nyampe situ tuh udah hampir pagi gitu. Udah udah agak terang, abis subuh lah jam 5-an gitu baru nyampe ke bawah. Tapi gak kerasa capek, gak kayak waktu berangkat gitu, aneh lah. Pokoknya menurut aku di dunia begitu mah gak ada yang inilah, aneh semua lah gitu menurut aku ya. Nah udah nyampe di rumah Mbah, kita akhirnya istirahat lah di situ. Kita istirahat. Nah Mamang sama Bibi aku disuruh mandi lah mereka. Nah istrinya si Mbah itu nyiapin sarapan nih buat aku sama Bibi aku. Aku pikir kita semua nih dikasih sarapan ya, karena udah pagi kan. Dikasih sarapan, ternyata yang dibikinin cuma aku sama Bibi aku aja nih. Dikasih bubur ya, dibikinin bubur sarapan gitu. Nah Mamang sama Bibi aku yang ngelakuin ritual itu gak dikasih makan juga. Aku nanya, kok cuma 2 Bi dikasihnya? Eta si Mang Asep sama Bi Entin gak dikasih. Ternyata datang lagi lah si Mbah. Bawa mangkok isinya masing-masing itu 40 kembang kantil. Jadi sarapan mereka itu Mang dikasihin lah ke mereka berdua nih si kembang kantilnya. Lah aku dulu juga pernah kan gitu dengan rasa yang kalau aku sadar tuh rasanya pahit banget ya. Waktu itu aku juga pernah makan 1 kan pas lagi ritualku sendiri. Nah itu dikasihnya 40. Udah kebayang rasa pahitnya kalau normal ya. Tapi kalau mungkin pada saat itu aku tahu gak normal nih pasti gitu. Karena kayak tadi aja
yang belum sempat aku tanyain kotoran babi aja dimakan gitu. Apalagi ini cuma kembang kantil kan, kayaknya ya udahlah 40 biji tuh mereka makan aja krauk masing-masing. Kita mau makan bubur, dia makan itu. Dah beres. Nah dari beres itu ada obrolan nih yang aku sedikit, tapi emang aku disuruh keluar sama si siapa mbahnya sama istrinya, aku sama Bi Neng disuruh keluar lagi nih di teras. Nah dia ngomong kalau sudah berhasil, sebelum berhasil itu ada namanya ritual pembukaan gerbang gaib. Namanya mereka lah gitu bahasanya. Ada ritual pembukaan dulu, jadi ibarat kata kayak tanda tangan kontrak nih tadi. Nah yang nanti akan dilaksanain itu pembukaannya gitu. Bahwa memang ya nih saya ngelakuin ini gitu. Nah itu dilakuinnya nanti di rumah. Di rumah si Mamang sama Bibi nih. H-3 sebelum pemilihan. Terus aku ngedenger lagi nih posisinya. Jangan lupa nanti siapin juga ada sesajen yang harus disiapin nanti pada saat ritual di rumah. Ada ayam putih, ayam hitam sama menyan. Cuma itu. Kalau mereka ini tahu nggak kalau Mbak Sarah udah pernah ke situ? Enggak. Nggak ada tahu yang ya, rahasia ya. Rahasia, yang tahu cuma aku sama Bu Eva. Makanya di situ aku kesannya kayak pura-pura bego aja gitu, banyak tanya gitu. Walaupun emang sebenarnya yang aku bisa mau ikut ke situ tuh karena emang aku pengen tahu gitu. Di luar dari yang aku lakuin tuh ada lagi nggak sih? Oh ternyata banyak gitu. Proses untuk nyari jabatan tuh begini gitu kan. Ya udah aku ikutin terus tuh prosesnya gitu. Sampai akhirnya dikasih tahu untuk nanti ritual di rumah, bla 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 selesai. Pulanglah kita akhirnya ke kampung, ke rumah si Mang Asep sama Mbak Entin. Nah di perjalanan Mang perjalanan akhirnya dengan rasa penasaran yang begitu besar dan bodoh nanti mau marah-marah deh gitu. Aku tanya dong, Mang, ai Mamang sama Bibi tadi teh makan apa? Meni enak pisan makan sampai habis. Aku bilang gitu. Ternyata pada saat si makhluk itu datang, dia bilang ada yang ngajakin kayak pangeran bajunya. Terus suruh datang ke kawinan, acara hajatan lah, kayak ada hajatan, ada pesta bahasanya. Nanti kalian datang ke pesta ya. Mungkin yang menurut dia yang pakaian kerajaan itu si makhluk yang tinggi gede itu tadi, yang segede pohon itu kali ya. Tapi terlihat di mata mereka adalah orang pangeran yang pakai baju kerajaan yang ngajakin dia datang ke suatu pesta. Nah di pesta itu banyak makanan enak, minuman enak, segala macam makanan enak di dunia ada kata dia. Dari makanan tradisional daerah ini semua. Jadi si Mamang sama Bibi enak, udah lapar ya makan cina. Aku sama si Bi ini kan langsung nahan gitu lagi karena kita ngelihat banget yang dia makan apa gitu. Oh gitu ya Bi, oh gitu Mang, oh ya udah. Aku nggak ceritain bahwa itu adalah kotoran babi karena ya si Bibi bilang udah cukup kita aja yang tahu gitu, gak usah diomongin ke mana-mana gitu. Karena kan ya itu tadi pesannya kita yang nganter nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh ngasih tahu apa-apa, nggak boleh bicara apa-apa gitu. Apalagi ke si pelaku itu gitu. Jadi ya udah kita berdua aja yang tahu apa yang dia makan sebenarnya gitu. Akhirnya pulang udah nyampe, akhirnya aku langsung pulang dong karena udah 4 hari kan aku di situ. Akhirnya aku pulang tuh izin ke Jakarta lagi aku pulang. Nanti pas mau pemilihan datang ya Neng H-3. Soalnya ini kita mau mulai ritual lagi katanya. Udahlah aku pulang ke Jakarta. Akhirnya aku ngelakuin lagi lah apa yang aku lakuin. Kegiatan biasa aku lah Mang Masih dengan kamuflasenya yang aku foto-foto proyek. Masih ini dan itu. Karena pada saat itu kan memang belum bener-bener megang proyek aku kan gitu. Jadi masih seperti itu. Masih dengan hura-huranya aku, foya-foyanya aku. Karena kan memang lagi banyak-banyaknya lah duit. Istilahnya dapat duit pertama kali miliaran itu gitu kan. Jadi masih yang ya udahlah masih hedon-hedonnya gitu. Gak rasa udah H-3 tuh menuju ke pemilihan.
Aku inget kan gitu, dan itu ditelepon juga sama bibi. Neng ayo, kapan kesini Neng ayo cenah. Ya udah ayo, aku nanti ke sana Bi, aku pasti ke sana. Pulanglah aku akhirnya ke kampung kan. Nah di situ tuh udah rame banget ternyata Mang E di rumah. Di situ aku ngeliat orang-orang yang nggak pernah aku temuin gitu. Ada kurang lebih 10 orang yang pakaiannya sama, dan ternyata setelah aku tanya itu paranormal Mang E. Ada 10 paranormal yang dikirim dari sana. Jadi mungkin anak buahnya si Mbah kali ya. Dia datang ke situ untuk ngebuka gerbang gaib itu. Di situ udah ada juga tadi yang dikasih tahu ayam putih, ayam hitam sama menyan. Menyan tuh kayaknya di setiap sudut rumah Mang E. Dalam rumah tuh udah kayak berkabut bau menyan, asap menyan semua. Kan aku nggak pernah tahu ada prosesi-prosesi kayak ginian gitu untuk pemilihan kuwu. Jadi aku agak kaget. Bi, ini emang begini ya? Ya kalau di kampung mah emang begini Neng. Rata-rata ya pasti pakai dukun katanya. Terus ya menyan pasti sok aja kamu sana iseng jalan tuh ke rumah si calon kuwu yang itu. Sama juga pasti katanya. Oh gitu ya? Oh iya ya udah aja. Itu tuh mulailah di situ. Itu posisinya sekitar jam 9 malam. Memang si paranormal itu dari pagi ada di situ, dari subuh malah katanya. Nah di jam 9 malam itu, jam 9 lebih lah baru dimulai prosesnya. Ayam hitam, ayam putih, terus ada sajen juga sama kemenyan dibakar di setiap sudut juga. Entah apa yang mereka bacakan, entah apa yang ini, saya cuma lihat nih Mang. Saya cuma lihat di situ rame. Karena diundang semua, adik-adiknya mamang saya, anaknya semualah. Tapi memang kita aja, keluarga aja. Orang lain atau tetangga apa nggak ada. Cukup kita aja gitu, jadi dari keluarga sendiri. Terus si mamang sama bibi aku itu masing-masing duduk di salah satu tempat yang memang udah disediain untuk penyembelihan si ayam itu kayaknya ya. Itu kan di belakang nih, di belakang rumah, di karangan ya. Karangan rumah tapi di belakang. Mamang bibi aku duduk di kursi. Terus di depannya ada ayam hitam, ayam putih, sesajen sama dupa kemenyan. Nah di situ kanan kirinya juga udah ada paranormal yang ngebantu itu megangin ayam. Ditambah 7 paranormal lainnya yang di mana-mana. Nah 1 paranormal yang paling mungkin gurunya atau Kaki Kliwon yang jadi pemimpin ritual malam itu. Dibaca, mulailah mau nyembelih si ayam yang warna putih. Nah di situ keanehan mulai terjadi Mang E. Saya nggak tahu gitu karena memang kondisinya saya pernah melakukan ritual pun nggak pernah begini. Gitu. Ketika si ayam putih dipegang gitu lehernya gitu, ada suara teriakan dari si Cece. Cece tuh anak pertamanya siapa Mang Asep. Tiba-tiba teriak-teriak dia kesakitan. Teriak kenceng, sakit. Cenah. Aku teh, bene, eta si Cece kunaon? Kata aku teh. Terus nggak jadi tuh dilepasin si ayamnya. Suruh pindah lah akhirnya. Coba bacain yang hitam. Ketika si ayam putih itu dilepasin, si Cece udah gak teriak-teriak Mae. Terus mulai pindah ke yang hitam. Pegang lagi lehernya. Mau disembelih lagi tapi dibaca-baca dulu tuh. Gantian si Iroh. Anak bungsunya kan anaknya cuma 2. Si Iroh yang teriak-teriak sama kayak gitu. Nyeri cenah. Lah ini suara si Iroh Bi. Kunaon sih Bi? Geus atuh cicing. Ulah gandeng. Ini kunaon? Aku teh kan. Udah dia nggak boleh berisik, intinya nggak boleh berisik gitu. Ya udahlah. Terus entah gimana, entah apa yang mereka lakuin atau ini akhirnya yang dipilih itu yang ayam hitam. Ayam hitam langsung si Mang Asep tuh yang tadinya kan posisinya ada di si bibi. Mang Asep yang akhirnya megang pisau untuk nyembelih itu. Di saat itu aku kan di dalam nih, tapi memang di dalamnya tuh kelihatan gitu. Ruangan belakangnya kelihatan ke teras. Nah di situ
Anak-anaknya juga bareng sama aku di situ. Cuma memang yang tadinya kita duduk aja gini gitu ngeliatin ke situ. Baik si Cece maupun si Iroh sama posisinya gitu, diem aja gitu ngeliatin. Nah, pas lagi megang ini si Iroh tuh bangun, Mang Ei. Kemana Neng? Kata aku teh. Mau ke kamar mandi, Jana. Kamar mandi tuh si Iroh. Oh ya udah, aku liatin lagi kan ke tempat ritual. Pas langsung, maksudnya si Mang Asep tuh dengan tegas gitu, nggak yang asa-asa, pegang langsung grek aja si itu. Dan di saat itu tiba-tiba ada bunyi glebek, bum aja gitu. Kayak orang jatuh, terus ada teriak, ah gitu, udah cuma gitu doang. Ya panik semua di dalam kan. Saya tak, langsung kita nyamperin. Ternyata itu si Iroh, Mang Ayam disembelih, kelar ayam mati. Si Irohnya juga nggak ada. Jadi aku tuh kan jadi yang nggak ngerti apa-apa kan. Kalau yang lain mungkin udah paham karena dia dari awal turun temurun itu mereka pada ikut gitu. Sedangkan aku baru kan karena baru dewasa sekarang. Dulu kan masih kecil gitu. Jadi nggak paham tuh yang kayak gitu-gitu. Aku yang nyamperin ke situ langsung ngeliat, ya ampun Iroh, kunaon Iroh, kumaha ya. Tarik semua pada datang tuh akhirnya naik. Tapi anehnya semua nyamperin dengan muka biasa aja Mang Aku doang yang nangis Mang Aku kan jadi bingung ya. Ya ampun, kok kamu jatuh di kamar mandi langsung gak ada gitu. Maksudnya prosesnya begitu doang gitu, cuma gelebek di kamar mandi jatuh. Kayaknya nggak masuk di akal nggak sih Mang Orang jatuh di kamar mandi meren ini pala atau bedah lah atau apa tapi pingsan lah. Ini mah bener-bener udah nggak ada Mang Akhirnya si Beneng nenangin aku. Neng, udah. Ini udah jadi keputusan Mang Asep. Ini maksudnya gimana? Kata aku teh. Ini yang disebut pembukaan gerbang gaib tuh ya persembahan pertamanya si Mang Asep untuk jadi terikat kontrak sama makhluk yang di sana tuh ngasih langsung di depan. Karena yang dia minta pun instan. Jadi dalam artian dalam waktu sekian hari dia minta menang kan jadi pemilihanku. Jadi ya si yang diminta sama sananya juga mungkin gak mau cuma-cuma ya. Kalau aku kan udah kontrak dulu nih 3 tahun kemudian baru aku ngasih. Karena kan proses aku juga dapat hartanya kan ini pil ya gitu. Walaupun di awal gede dulu tapi kesananya tetap berulang terus, repeat terus gitu. Refill lagi, uangnya gak habis-habis gitu. Sedangkan ini yang dia minta dalam waktu dekat. Jadi ya itu Mang anak keduanya itu yang dijadiin tumbal oleh si bapaknya. Dan bapak ibunya itu biasa aja mukanya Mang Gak ada rasa sedih atau gimana, gak ada. Itu yang aku baru lihat, baru tahu bener-bener kejam ya gitu. Berarti anaknya kan 2 ya? Iya. Yang meninggal ini yang bungsu, yang Iroh, yang ayam yang hitam. bungsu ya. Kalau ayam yang putih itu si Cece yang teriak tuh tadi. Dan itu aku baru paham. Ternyata perwujudan anak-anaknya itu di ayam Mang Ketika si ayam putih yang mau diiniin, si Cece yang ngerasa kesakitan. Ketika si ayam hitam yang mau disembah si Iroh. Dan ternyata entah bagaimana yang mereka pilih akhirnya Iroh. Atau mungkin yang paling cocok sesuai kriteria atau gimana kan aku gak tahu ya Mang ya. Usia berapa itu? Seusia 25 tahunan kayaknya. Belum kawin Belum, Iroh itu? Belum. Kemungkinan kalau saya sih berpikirnya antara si Iroh sama Cece. Kenapa Iroh yang dipilih? Menurut saya itu karena perawan. Kayaknya. Tapi ya mungkin ya menurut saya gak mungkin sih antara 2 itu yang dipilih. Dan yang si orang tuanya bebas milih kayaknya gak mungkin sih. Sudah ada aturan yang dibuat kayaknya. Dan akhirnya yang terpilih ya si Iroh itu mungkin yang masih perawan. Mungkin, aku gak tahu juga sih Mang Nah setelah itu lebih ngerinya lagi Mang itu didiemin aja Mang Jadi proses si anak itu tuh meninggal ya, belum dia apa-apain, jadi tetap ngelanjutin ritual dulu. Walaupun memang si Iroh tuh dibawa, ditaruh di atas kasur di kamar, udah didiemin dulu. Jadi yang ngurusin ritual dulu.
barulah dia udah agak beres mungkin ritualnya, nyuruh yang itu, dan itu nggak dikuburkan di daerah situ dan nggak ada yang tahu kalau si Iroh itu meninggal, Mang. Dibawa jauh, dimakaminnya jauh. Aku juga nggak tahu di mana. Kalau sedengar-dengar aku, karena kan memang hanya si paranormal itu yang boleh bawa si jas. Dari kita sendiri nggak ada yang boleh nganter, nggak ada yang boleh apa. Jadi setelah diurusin, dikafanin segala macam, itu langsung dibawa sama yang 10 orang itu karena udah selesai ritualnya. Tapi nggak dibawa semua. Maksudnya si paranormalnya nggak ikut semua. Ada tersisa 3 orang. 3 orang ini yang stay sampai dengan hari H. Yang lainnya itu bawa pergi si nya Iroh. Kejam kan gitu. Aku juga nggak nyangka gitu ternyata sekejam itu. Karena aku sendiri kemarin nggak gitu-gitu amat gitu. Malah aku numbalinnya orang yang bikin aku begitu gitu, yang aku benci dan segala macam. Tapi ini jelas banget anak kandungnya ditumbalin hanya demi jabatan dia gitu, biar dia kepilih, cuma kuwu doang gitu, maksudnya bukan sekelas presiden gitu bisa begitu gitu kan. Aku tetap stay di situ sampai dengan hari H, dan makin hari sampai dengan hari H itu makin ngeri Mang yang terjadi. Ngerinya tuh bukan dari hasil ritual-ritual mamang saya lagi, bukan. Tapi itu saya benar-benar nyaksiin sendiri itu. Si rumah itu kayak dikirim santet Mang. Jadi bener-bener saya ngelihat ada kayak bola api tuh masuk ke dalam rumah. Bola api masuk, tiba-tiba ada suara kayak bum gitu, kenceng di plafon. Itu bener-bener saya baru seumur-umur saya gitu ngelihat yang bener-bener namanya begitu. Ternyata ya itu, jadi 3 kuwu itu tuh saling perang Mang. Ada yang lempar ke sini, dari sini kita balas lagi nih, sini sana sini gitulah. Ya yang aku bener-bener aduh baru tahu nih ada kayak begini-begini gitu. Dan bener-bener ngelihat banget namanya santet apa sih ya kayak gitu tuh ya, dikirimin kayak gitulah, ada bola api kayak gitu. Ketika si bola api itu masuk ke atap rumah itu kerasa bum gitu, kayak suara bum gitu. Si bibi saya tuh kesakitan. Karena posisinya lagi tidur ya, dia tiba-tiba teriak-teriak tuh kesakitan. Nyeri itu, sakit perut apa gitu segala macam, teriak-teriak. Karena kan di situ masih ada si paranormal itu, diobatin lah akhirnya sama paranormal itu kan. Si bibi saya tuh sampai ngeluarin muntah darah. Isinya tuh kayak ada kawat kecil panjang-panjang, terus potongan-potongan silet itu keluar muntah Mae. Secara logika normal mah nggak masuk lah gitu. Tapi saya udah paham yang kayak begitu, jadi ya udah Pak percaya bahwa emang kenapa akhirnya ditaruh lah paranormal itu tuh untuk ngejaga, untuk ngelawan lah ibaratnya. Dan itu terus berlangsung Mang sampai dengan pemilihan. Cuma ketika hari H mau pemilihan itu, kita sama sekali di hari H-1 sampai dengan hari H itu udah nggak lagi ada bisa kekuatan, maksudnya serang-serangan itu yang masuk. Jadi bener-bener mungkin menurut saya si jas si Iroh itu udah nyampe ke sana, dan akhirnya bener-bener di backup full nih si mamang saya nih, dari sana sini. Jadi nggak ada lagi yang bisa nyerang, nggak ada lagi yang bisa ada kayak gitu-gituan, udah nggak kejadian apa-apa. Bener-bener udah aja kayak kita tuh udah dilindungin, si rumah itu sekeluarga di situ tuh udah kayak ada yang ngelindungin. Nggak bisa, mungkin saya pikir punya saya lebih kuat nih daripada mereka nih 2 kuwu yang lain gitu. Padahal deket-deket Mang rumahnya, yang namanya daerah kuwu makan satu daerah itu ya, satu desa. Dan desa di kampung makan paling beda gang doang kan, orangnya rumahnya satu di sini, kuwu yang ini di beda gang situ. Sampai hari H-nya pemilihan yang di luar dugaan, kalau saya benar-benar nggak tahu ya maksudnya akan seperti apa.
Tapi yang saya tahu kalau kayak pemilihan presiden segala macam itu kan dari berbagai macam partai, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen, ini sekian persen gitu. Mamang saya itu lolos di sekitar 85% Mang mengalahkan 2 calon kubu lainnya yang di belakang. Menang telak ya. Menang telak menurut saya gitu. Kalau 50% aja mah tetap menang sih sebenarnya, karena mamang saya 50, yang 50-nya itu kan dibagi 2 tuh. Otomatis mamang saya menang, dan ini 85 Mang Kan gila banget gitu. Saya iseng dong akhirnya nyari tahu nih kok bisa sampai begini ya. Tapi memang berarti kan gak sia-sia dia numbalin anaknya gitu kan. Untuk mensukseskan dia sampai jadinya gitu, berarti kan memang bener itu gitu kan, di sana tuh ritualnya bener. Saya nanya tuh ke teman sebaya saya gitu, tadi kamu milih gak? Aku bilang, milih ya tuh udah sayang gitu, maksudnya ini kan 5 tahun ya, per 5 tahun kan, milih siapa? Aku gituin. Ya Allah tuh jangan ngomong-ngomong, gak apa-apa tuh pengen tahu. Ya milih lah, orang adanya juga gambar emang kamu. Ada emang kamu ya, yang saya pilih, ada orang nu katinggalin emang kamu hungkul, yang lain mah gak ada, berarti yang lain gak jadi nyalonin meren. Gitu bahasanya Mang Jadi di kartu pemilih itu, kertas pemilih itu cuma ada foto muka mamang saya. Seperti kelihatannya seperti itu ya. Seperti ya mungkin seperti yang mereka lihat dari 3 foto itu, yang dibikin center atau difokuskan ke pemilih itu ya mamang saya aja. Seperti dibutakan. Seperti dibutakan untuk pemilih 2 yang lainnya. Jadi ya mungkin saya berpikir iya kekuatan kita lebih gede, akhirnya nembus di situ, yang lain cuma bisa nembus di sisanya tuh 15% bagi 2. Ya udahlah, akhirnya dari situ ya sudah, karena sudah menang ya udahlah, mau apa lagi nih, udah segala macam pemenang, udah ya udah. Toh tahun lalu juga pada saat yang 5 tahun kebelakang kan mamang saya gitu jadi kubunya, dan daerah warga situ pun tahu bahwa kita turun temurun itu nggak pernah ada yang nggak jadi kubu gitu dari keluarga kita, buyut cicitnya lah ibaratnya gitu loh Mang Jadi ya harusnya sih nggak jadi pertanyaan dan nggak jadi kecurigaan apapun, dan toh mereka juga udah sama-sama tahu lah gitu. Dengan yang kayak gitu-gitu tuh pada saat pemilihan kubu tuh udah nggak aneh gitu. Jadi ya udah aja gitu, skip aja. Udah beres pemilihan, acara-acara mereka saya nggak ikut kan, saya pulang ke rumah. Nah di situ ngobrol-ngobrol lah akhirnya, sambil nungguin sih mamang sama bibi saya selesai nih, karena mereka ikut milih juga kan. Terus pas mereka pulang malam itu ngobrol, saya sambil pamit sebenarnya karena udah nggak betah. Ya kebayang Mang lagi kaya raya, banyak duit, tapi tinggal di kampung. Mau kemana coba Mang nggak ada yang bisa dilakuin lah ibaratnya. Nah akhirnya saya sambil pamit nih, mamang sama bibi saya tuh cerita bahwa nanti hari ketiga sama hari ke-40 kalau bibi menang katanya, bibi harus balik lagi ke sana, ke Mbah katanya. Karena ada janji yang harus bibi jalanin, harus bibi jalankan gitu, di si janji itu harus ditepati lah. Ya udah nanti kalau saya bisa saya kesini lagi ya. Sudahlah akhirnya saya langsung pulang tuh, malam itu juga saya langsung pulang. Mereka nggak ada yang curiga dengan kematian Iroh ya? Nggak ada. Warga maksudnya. Nggak, itu tadi, karena yang saya bilang tadi mungkin yang hal seperti itu tuh udah nggak aneh, tapi ya memang entah kenapa gitu, karena anak-anaknya bibi sama mamang saya tuh memang nggak pernah jarang keluar gitu. Dari memang sebelum ada kejadian itu, dari kita tuh jarang ada yang bertetangga Mang Yang saya dengar dari Bi Neng, si siapa Mang Asep sama Bi Entian tuh bilang dia sekolah di luar kota gitu. Jadi karena kemarin udah menang pemilihan, dia pulang lagi si Irohnya. Ya udah cuma begitu doang yang saya dengar gitu. Jadi ya mungkin untuk menutupi kan, jelas banget gitu untuk nutupin dan biar nggak curiga. Aku pulang tuh Mang ke Jakarta. Terus di hari ketiga aku juga lupa nih, karena kan aku pikir gak ada pentingnya juga buat aku kan. Toh kebutuhannya itu kemarin pada saat sebelum pemilihan, dan
saya penasaran gitu kan dengan kondisi pesugihan yang lain, ya kan Mang E. Nah kalau untuk yang ini setelahnya, jadi saya tuh kayak yang dilupain atau emang lupa aja gitu karena lagi happy sendiri kan. Terus dari keluarga nggak ada yang nelfon saya, padahal kan katanya nanti hari ketiga atau hari ketiga dan 40 tuh mau diajakin lagi Mang E, balik lagi ke sana. Tapi nggak ada yang nelfon, ya udah jadi saya skip aja. Ya udah saya masih dengan dunia saya bla 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 sampai akhirnya tiba-tiba Bineng nelfon saya. Dan itu ternyata udah hari ke-40 Mang E. Neng hayu Neng, ke rumah Mang Asep lagi cenah, mau pesta keberhasilan. Dan itu memang wajib Mang E untuk orang yang punya janji di awal. Saat itu pun setelah saya tahu nih di sana. Kalau saya soalnya nggak gitu Mang E, nggak ada gitu-gitu. Beda mungkin ya karena ya, jadi nggak ngelakuin hal itu. Jadi pas hari ke 40 saya ikut tuh lagi ke Gunung Kawi Mang E. Pestanya di Gunung Kawi? Iya, pestanya tuh di Gunung Kawi. Mamang saya ternyata ngasih, kalau untuk yang sekarang mah apa ya, janji, bahasanya janji ya, kalau bahasa kita nazar mungkin emang ya, kalau bahasa benernya mah nazar. Kalau saya berhasil saya bakalan begini. Nah ternyata mamang saya itu punya janjinya mau ngadain pesta, bawa kambing 10, sapinya 3, terus ini Mang E, pesta gamelan, nyewa gamelan. Dan ternyata itu nanti semua makanannya di situ dibikin, dibagi-bagiin di situ. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, gamelan tetap jalan Mang E. Kayak ada pesta aja gimana Mang E? Pesta dengan prasmanannya, makanan yang tadi itu diharuskan itu. Dan ternyata setelah aku tanya-tanya itu nggak perlu repot Mang E. Jadi nggak perlu yang kayak misalkan syarat kayak awal nih sesajen pun kan di situ nggak repot, udah ada yang bantu. Apalagi untuk masalah janji, di situ udah ada semua Mang E. Kita tinggal sebut kemampuan kitanya sama keberhasilan kitanya, tingkat keberhasilan. Karena mamang saya udah janji di awal bahwa nanti kalau berhasil dia mau ngasih kambing 10, sapi 3, sama gamelan full 3 hari 3 malam. Kan bingung saya ya awalnya, itu maksudnya buat apa sih gitu kan, mau dibagi-bagiin kemana sih, terus mau ada pesta apa kayak nikahan gitu, mamang sama bibi sayanya berdiri gitu di pelaminan atau apa. Ternyata enggak, jadi memang cuma kayak sekedar najar aja nih, sok saya ini, dan itu dibagiin di situ Mang E. Siapapun boleh, si gamelan juga buat ngehibur, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton itu tetap dimainin Mang E. Dan itu memang salah satu syarat utamanya, dan itu jatuhnya tuh bisa dibilang kayak rebutan tuh Mang E. Jadi dijadwalin, oh punyanya si ini nih nanti tanggal segini aja, nanti udah di booking sama yang orang lain sama ini. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya tuh ya penggede-penggede yang mau jadi ini dan itu, bahkan artis-artis tuh udah semua ke situ Mang E. Jadi bukan kita orang biasa aja, yang lain juga yang lebih ini dari kita tuh ke situ. Bahkan yang di situ kan ada semua ya Mang E. Kalau di Gunung Kawi itu bukan hanya cuma kayak masjid, tempat petilasan, ternyata ada wihara juga, ada yang agama lain juga Mang E. Dan yang bermata itu banyak juga loh Mang E, yang konghucu ke situ. Pada ziarahnya ada wihara kan soalnya di situ. Kita gitu cuma ya udah kita ngasih itu aja, sok dipestain gitu. Kitanya mah nggak di situ Mang E. Jadi pulang abis itu sebentar kita lihat udah perjanjian lagi tuh sama si Mbah, ya udah kita langsung pulang. Yang penting janji si Mamang gitu udah dituntasin di situ, selesai. Dan itu sudah mulai masuk ke, ibaratnya sudah ada di kontrak itu gitu. Salah satu pembuktian bahwa nih saya udah berhasil, ini loh saya kasih. Dan Mang E ada imbalannya lagi ternyata itu Mang E. Imbalan dari si makhluk itu buat mamang sama bibi saya. Mamang sama bibi saya itu bukan hanya dapat kekuasaan, dapat jabatan, ternyata dapat kekayaan juga Mang E. Kita pulang nih, beres dari itu nih, selesai pulang. Dan saya kan nggak stay di situ nih Mang E. Saya nggak stay di situ, tapi saya tetap cari tahu karena Neng kan rumahnya di situ ya, tetanggaan doang. Nah, yang didapetin itu tuh jadi tiba-tiba ada proyek pembangunan inilah,
langsung dapet tanah inilah, tanah itulah. Jadi duit yang dia keluarin 500 juta tuh udah bisa balik modal berkali-kali Mang Makanya ya itu tadi saya berpikir, oh ya gila ya ini tumbalnya gitu, syaratnya itu udah luar biasa gila-gilaan. Ternyata yang dia dapat tuh bukan yang dia mau aja. Dia mau kan cuma menang jadi kuning, jabatan ya bahasanya. Tapi dapat juga istilahnya kekuasaan karena nggak ada yang nandingin. Ditambah lagi dapat harta juga Mang Harta tahta ya. Harta tahta, tapi ada juga satu lagi. Apa Mang yang kurang? Harta tahta. Nah, ini juga yang menarik Mang Ternyata Mang ini saya masih meneruskan cerita yang ini nih yang benar-benar saya belum tahu Mang Setelah pulang dari situ, dia ngasih janji buat di sana ada hal lain yang harus dia kasih. Kalau saya nih Mang tumbalnya tuh per 3 tahun sekali. Kalau mamang saya per 6 bulan sekali Mang Dan 6 bulan sekalinya caranya gimana Mang Coba kira-kira Mang bisa menebak-nebak gak nih Mang Tumbal nyawa lagi? Ya. 6 bulan? Ya. Siapa habis tuh dong kira-kira? Keluarganya ya? Nah, salah Mang Ini syaratnya nih ya, kalau menurut saya sebagai perempuan nih buat cowok enak banget Mang Syaratnya dia harus menikah tanpa meninggalkan istri pertama. Setiap 6 bulan sekali. Atau istrinya banyak ya? Nah, salah juga Mang Karena setiap 6 bulan dinikahi, si istrinya meninggoy. Itu tumbalnya Mang Jadi dia pulang kan, sudah selesai lah, sudah jadi kubu yang sukses, dapat harta segala macem. Si bibi saya ya hebat lah ya, menurut saya dia bisa kuat ya, namanya orang udah ketutup lah ya mata hati dan segala macam karena kekuasaan, karena uang kan. Jadi nggak peduli lagi caranya bagaimana kan Mang Nah dia harus menikahi. Setelah itu tuh 6 bulan nih, 6 bulan ke depan tuh harus nikah sama gadis. Entah gimana caranya itu dapat. Nah tapi nyawanya tuh cuma 6 bulan aja Mang Istri tuanya tahu ya? Tahu, bahkan istri tuanya yang bantu nyari. Dia nyari tuh bukan hanya yang di daerah situ aja. Sekarang gini Mang siapa sih yang nggak mau? Zaman dulu Mang mungkin kan apal ya. Ketika kubu tuh nggak mungkin istrinya cuma satu kan. Istrinya pasti banyak dan gak ada yang nolak, bener nggak Mang Secara umum ya, kayak gitu tuh kayaknya bukan rahasia umum kan? Iya. Dideketin sama kubu. Walaupun masih ibaratnya jadi kayak ibunya tuh kayak ngejual anaknya, udah nggak apa-apa sok ke sana, nggak apa-apa sama si Pak Kuwu aja, sama Pak Kades aja, sama Pak Lurah aja, kan banyak begitu Mang Itu sempat berapa korban yang tahu? Nah ini ceritanya tuh saya selalu dapat update nih dari Bi Neng. Ternyata pesugihan dia itu sudah 10 kali kawin nikah. Berarti setahun dua. Sudah 5 tahun Mang Satu periode ya? Satu periode dia. Jadi tiap ini dia nikahin 6 bulan nih, kan meninggal tuh si istri barunya. Nah sebelum 40 hari dia harus udah nikah lagi Mang Jadi udah harus selalu ada gantinya. Dan itu keadaan meninggalnya tuh yang saya pikir bisaan ya gitu, sampai gak menyudutkan ke mamang saya untuk dituduh gitu. Itu kawinnya di daerah manapun ya? Ya awal-awal mungkin daerah deket nih yang saya tahu nih, awal-awal daerah situ ada sekitar dua orang. Nah selebihnya tuh jauh-jauh, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut. Jadi nggak ketahuan ya belangnya gitu. Betul. Nah itu tuh tetap berdua itu, maksudnya si bibi saya lah yang peranan penting untuk nyari istri baru tuh. Jadi kerjasama yang baik Mang Yang saya tahu nih Mang setelah dapat cerita dari Bineng, saya juga punya nih dokumentasinya. Ternyata setiap ada satu tumbal yang gugur gitu kan, ada satu istri yang meninggal, dia itu dapat batu Mang Dapat batu, tiba-tiba ada di bawah bantal dia setiap tidur si Mang saya. Nah batu itu harus dikumpulin terus sama dia. Dan itu batunya beda-beda. Yang suka dipakai-pakai di cincin, batu ali gitu kan. Ada batu ini, saya gak hafal tuh nama-namanya. Nah itu ada Mang
saya juga dikasih foto. Jadi waktu itu saya minta diem-diem ke Bineng gitu kan, nyari tahu gitu, saya nanya-nanya terus nih, itu tuh ada apa beritanya ini kan. Kalau bibi saya tipe orangnya kan pameran ya, pameran apa, suka cerita-cerita gitu kan. Ya mungkin karena kebawa efek inilah, dia jadi sombong lah, suka pamer apa segala macam gitu. Karena Bineng tahu deket banget dan di situ ya diceritain. Jadi tiap tiap manggilnya kan ini ya si bapak, istrinya tuh si Bi Entin tuh manggilnya bapak. Tiap si bapak si istri mudanya meninggal cenah, pasti di bawah bantal bapak teh aya lewat batu cenah. Terus batuna kamanakeun gitu, kata si Bi Neng nanya ke si Bi Entin kan, batuna kamanakeun ceu? Ya disimpan ku bibi, disimpan ku cece cenah, kata si Bi Entin tuh, disimpan sama bibi gitu karena memang harus disimpan. Nah itu di situ dipoto sama si ini pas lagi kejadian terakhir lah, karena pengen tahu. Jadi tiap batu yang utuh ada yang retak sampai pecah Mang E. Cirinya mungkin ketika menikah dapat itu, meninggal dapat batu, terus udah menikah lagi nanti ada batu yang pecah, ada yang retak, gitu Mang E. Ada sekitar 10 batu lah. Nanti saya kasih ke Mang E lah dokumentasi batu-batunya itu Mang E. Jadi selama 5 tahun itu kehidupannya udah gak ada yang nandingin lah Mang E. Untuk di desa itu udah terkenal dan terpandang. Kita keluarga yang benar-benar ditakutin, dihormatin, dihargain. Dan yang bagusnya itu memang kita dari dulu, baik itu yang ngelakuin ritual pesugihan atau enggak, kita memang udah dikenal gitu. Karena ya itu tadi, kita nggak pelit gitu sama siapapun. Yang minta tolong apapun itu pasti dikasih. Biarpun kitanya juga bukan kayak dia gitu. Keluarga kita kan di kampung itu, namanya di desa, sekampung tuh isinya kayak keluarga semua gitu, banyak, ini rumah si ini, rumah si ini, rumah si ini. Nah yang lainnya ada tetangga. Jadi ya itu, ketika susah dulu, yang saya ingat banget rumah kita pas lagi aki saya pada saat jadi kuwu, kita satu-satunya yang punya TV pada saat itu. Nah tetangga lain pada mau numpang kan, akhirnya TV-nya kita taruh di luar, yang lain suruh pada nonton di situ, dikasih makan, dikasih minumnya, yang tiap hari nongkrong kasih. Jadi gitu, udah terkenal ngeboral gitu ya bahasanya. Jadi ya udah, nama baiknya tuh selalu baik gitu. Nggak ada namanya kecoreng dengan pikiran buruk bahwa eta mah pesugihan gitu, nggak ada Mang E. Kayak dilindungin aja gitu. Cara-caranya tuh kayak gampang aja mereka untuk dapetin itu gitu. Saya di Jakarta dapat berita ini itu, kekayaannya makin kaya juga, tapi ya dikasih-kasih juga ke orang, makin kaya, sampai akhirnya masa periode dia itu udah mau habis tuh Mang E. Sudah masuk ke tumbal dia yang ke-10, berarti kan udah 5 tahun ya Mang E. Karena setahun itu dia numbalin 2 orang per 6 bulan, ya kan? Berarti udah ke 5 tahun. Nah untuk yang ini saya dengernya tuh dia mau top up, maksudnya pengen nyalonin lagi. Tapi saya gak ngerti nih Mang E, apa yang dilakuin sama mamang sama bibi saya sampai akhirnya dia meninggal. Jadi pada saat itu tahun terakhir nih, dia itu pengen nambah tumbal kan, untuk sebelum dia datang lagi ke Gunung Kawi itu, dia mau nambahin tumbal yang ke-11. Tapi ternyata malah mereka yang meninggal dua-duanya Mang E. Nah saat itu saya datang, 7 hari mereka gak meninggal Mang E. Jadi dari posisi tiba-tiba jatuh, itu mereka terus setiap jam 12 ke atas teriak-teriak kesakitan. Terutama bibi saya. Dan ternyata ketika kita coba panggil paranormal gitu, yang memang masih di daerah situ kan, nggak manggil yang dari Gunung Kawi. Ternyata pas awal-awal nih, itu kalau bibi saya dia masang susuk juga Mang E. Itu akhirnya kesusahan tuh dia. Nah setelah nanya-nanya, ada akhirnya sih yang tahu, ya si Bi Neng itu yang tahu semuanya. Dia tahu di mana tempat masang susuknya si bibi.
Di situ udah nggak ada orang yang masang susuknya, udah meninggal. Tapi untungnya kayaknya sih ilmunya diwarisin ke anaknya tuh. Akhirnya anaknya datang untuk nyembuhin si bibi saya nih. Bibi saya itu bisa tuh akhirnya dikeluarin susuknya. Susuknya banyak banget Mang E. Di sini, di sini, di sini, di area ininya dia banyak banget. Pantesan dia ngerasa kesakitan. Dan after diambil semua itu nggak lama tuh dia akhirnya nggak ada. Pantesan aja gitu dengan usia yang segitu tuh masih cantik banget gitu. Maksudnya kondisinya nggak menua sama sekali lah, berkurang 5 tahun umur dia gitu kan. Dengan kondisi masih cantik lah gitu menurut saya. Nah jadi yang meninggal duluan itu bibi saya Mang E. Baru ke mamang saya, dan itu mamang saya susah. Selisih berapa hari? Mungkin dari awal itu 7 hari Mang E. Oh sebentar ya. Cuma sebentar 7 hari. Karena saya waktu itu langsung nyusulin itu kan, sambil ngehubungin si calo yang di sana, maksudnya minta tolong ke Mbah, itu tuh disusulin si itunya, orang yang dari Gunung Kawinya. Akhirnya datang si kuncennya sama yang paranormal yang 10 orang itu, tapi si ininya aja Mang E. Si kepalanya aja dia datang. Nah, datanglah dia ke situ. Ternyata yang terakhir itu nggak perawan Mang E. Ininya tuh berbalik ke dia. Jadi entah mau mencurangi, ibaratnya dikadalin gitu ya, atau gimana, atau memang nggak tahu, atau memang dia dibohongin, nggak paham juga. Jadi pada saat penyerahan tumbal memang mati sih Mang E. Maksudnya si tumbal itu tuh nggak ada gitu, meninggal juga. Proses meninggalnya juga beda-beda Mang E. Ada yang kecelakaan lah, ada yang sakit mendadak lah, ada yang apalah gitu, beda-beda. Nah yang terakhir itu meninggal kecelakaan, tapi nggak lama setelah si itu meninggal, ya itu mereka semua berdua tuh ternyata itu nggak perawan. Akhirnya si yang di sananya ngambillah nyawa si mereka berdua. Itu kesusahan banget Mang E, serem banget. Saya benar-benar ngelihat hidup segan mati tak mau tuh bener-bener Mang E. Jadi ketika dia mau top up naik lagi nggak bisa karena ada kesalahan itu, dan akhirnya badan dia sendiri. Jadi sekarang ya cuma tinggal si Cece aja sendirian. Dia masih ada sampai sekarang. Waktu meninggal normal? Kalau terlihat sih normal Mang E, nggak. Dikuburkan juga normal? Dikuburkannya juga normal, nggak ada kejadian janggal sama sekali. Tapi kalau saya dengar dari orang-orang yang ngerti gitu, ya mereka tuh nggak ada sebenarnya. Saya sih nggak ngerti, jadi saya ngeliat tuh beneran ada. Tapi untuk yang paham itu bukan dia, cuma gedebogan pisang katanya yang dikuburin di situ tuh. Yeah. Ini mereka mah udah mungkin di sana kayaknya. Itu meninggal waktu masih menjabat? Udah masa apa ya itu? Masa apa? Akhir ya? Masa akhir, pas mau dia nyalonin lagi itu kan ada masa tenang ya. Nah itu tuh udah selesai masa menjabat dia udah akhir. Ceritanya mau nyalon lagi, meninggal. Terus harta-hartanya gimana tuh Teh? Saya tetap komunikasi sama Bineng tentunya, nanya-nanya tuh gimana. Iya, karena memang awalnya mereka sebenarnya udah kaya sih gitu, jadi masih aman aja sih sampai sekarang. Cuma kayak hasil-hasil pada saat dia menjabat nih hilang sedikit-sedikit tuh Mae. Jadi kayak si anaknya kan tinggal sendiri tuh, cuma dibantu sama keluarga yang ada di situ. Kayak tanah tiba-tiba ditipu orang, terus namanya usaha. Dia kan pas lagi menjabat itu dapat usahanya tuh, dia buka kayak apa sih, heleran beras ya, penggilingan beras. Itu kebakaran Mang E si tempatnya tuh, sampai ada karyawannya juga yang nggak ada tuh 1 orang. Gitulah Mang E ceritanya. Ini sorry Mang E, saya ngerasa ada yang nggak enak ini. Ada yang nggak beres ya? Iya. Kenapa tuh? Nggak paham Mang E. Dari tadi kayak saya berperang berlawan. Saya nggak bisa, cuma saya nggak bisa ngerasa kalau ada yang mau ini ke
saya gitu dari tadi nggak Oke. enak, gak enak banget. Merinding gua. Ya. Tahayul. Dicari takut. Minta minum. Minum itu. Pas mau lah. Gue sudah habis. Udah habis. Terakhir. Ngambek dari itu udah belas dia. Cinta. Masih minum. Jadi di sini kita sepertinya kedatangan orang yang diceritain. Oke, dan ternyata belum selesai di sini. Jadi apa kira-kira dari pesan ini, ada nggak yang harus disampaikan ke penonton? Iya, kalau saya sekarang kondisinya kan sudah insya Allah udah tobat Mang Ei. Jauh dari hal-hal yang kayak gitu ya Mang Ei. Saya masih berusaha dan belajar. Hal-hal itu tuh benar-benar mengerikan Mang Ei. Di luar dari apa yang kita pikirin tuh gak semudah itu. Kita cuma ngasih tumbal, udah kita kaya. Ternyata gak begitu Mang Ei. Yeah. Banyak hal yang di luar dari kuasa kita untuk bisa menjawab gitu. Yang kita tebak-tebakan begini, hasilnya ternyata banyak hal yang ini. Jadi jangan sesulit apapun, sementok apapun itu, jangan sampai kepikiran. Karena jujur Mang Ei, saya ya itu tadi masih suka didatengin sama si Nyai itu. Sampai sekarang ya? Terakhir itu yang malam 1 Suro kemarin Mang Ei. Ya, menawarkan kembali dia. Ya, itu mungkin yang saya tanya-tanya itu ke Ustadz itu, ternyata ada makhluk yang memang suka sama manusia atau ngerasa cocok sama manusia itu. Jadi dia mau nguasain manusia itu. Ditambah lagi dengan saya kondisinya sudah dijatuhin lagi, ini udah hilang lagi habis. Mungkin menunggu saya untuk putus asa lagi kayak waktu itu, dan akhirnya saya bisa kembali lagi ke sana. Oke. Baik. Terima kasih Teh Sarah. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya di keluarganya juga ya. Ternyata lomba kuwu ini, pemilihan kuwu juga nggak lepas dari goib ya. Pasti itu ya. Malah lebih parah daripada Saya? pemilu ya. Oh iya kayaknya sih. Iya, lebih parah dari pemilu. Kalau kuwu itu yang saya dengar juga begitu ya. Terima kasih, dan Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Teh Sarah. Segera kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.